Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Kartono. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek 1, yaitu membuat game dengan program Java. Next. Ini untuk anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Maharani B. Anika Putri, dengan NIM 187241065, dan rekan saya, Fauzan Negara Sendria dengan NIM 187241050. Kemudian ada Dan saya Arya Satya Andika Akbar dengan NIM 187241063. selanjutnya mengenai deskripsi dari program yang telah kami buat. Jadi program ini adalah game sederhana yang berbasis Java yang dimainkan oleh satu pemain atau user melawan komputer. Permainan ini disebut stick game, di mana terdapat sejumlah stick yang harus diambil secara bergiliran oleh pemain dan komputer. Setiap giliran, pemain hanya boleh mengambil 1 sampai 3 stick saja. Jumlah stick ditentukan secara acak pada awal permainan, yaitu antara 10 hingga 30 stick. Tujuan dari permainan ini adalah tidak menjadi pemain yang mengambil stick terakhir, yaitu stick ke-1. Pemain yang mengambil stick terakhir akan kalah. Baik, sekarang untuk penjelasan yang pertama yaitu public stick mainstream. Jadi sebenarnya fungsi utama itu untuk bertugas menjalankan keseluruhan alat permainan stick game. Jadi permainan dimulai dengan menggunakan jumlah stick cara acak antara 10 hingga 30. Kemudian pilihan pertama ditentukan melalui coin flip yang dilakukan oleh pemain. Jadi selanjutnya itu pemain berlangsung secara bergantian antara pemain dan komputer. Ini hanya bisa satu. Jadi kegunaannya itu apa? Untuk apa? Menginisialisasi gimnastik secara acak 10 sampai 30. Kemudian menentukan giliran pertama menggunakan coin flip. Kemudian melakukan loop permainan sampai stick tersisa satu. Dan itu kemudian memanggil fungsi pendukung seperti get player move, get computer move, print status, dan non convener sesuai kebutuhan. Jadi seperti yang bisa dilihat dari codingannya ini, ada random gymnastik antara 10 dan 230 itu menggunakan image stick dan seterusnya. Kemudian giliran awal dengan coin flip, kemudian ada game loopingnya menggunakan while, jadi akan berjalan secara langsung jika masih kondisinya true, jadi lebih dari satu. Kemudian di bawahnya lagi ini bisa dilihat get computer move, get player move, kan ini ada penjelasannya. Boleh next. Ya, jadi sekarang penjelasan untuk fungsi konfliknya. Jadi digunakan untuk menentukan siapa yang giliran pertama dalam permainan. Ya, dengan cara melakukan apa ya simulasi lempar koin flip, jadi heads atau tails. Jadi kegunaannya ya itu untuk memberikan apa input dari pemain berupa pilihan heads atau tails menghasilkan hasil koin kayak zero apa nol untuk tails dan satu untuk heads. Jadi membandingkan pilihan pemain dengan hasil koin dan mengembalikan nilai satu jika pemain menang jalan dulu dan nol jika pemain jalan dulu. Jadi ya intinya kayak heads dan tails itu memiliki nilainya sendiri di mana heads heads itu adalah satu dan tails nol. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan heads akan memain duluan dan misal komputer dapat heads itu main duluan. Kemudian ada get player move. Jadi sebenarnya fungsi ini untuk mendapatkan input dari pemain berupa jumlah stick yang ingin diambil. Jadi hanya diperbolehkan mengambil 1 hingga 3 stick. Jadi kegunaannya itu untuk meminta input dari pemain melalui keyboard. Validasi agar input adalah angka 1 sampai 3. Menampilkan pesan error jika input tidak valid. Jadi langsung diterminasi. Kemudian mengembalikan jumlah stick yang telah dipilih oleh pemain. Jadi dari kodenya ini bisa dilihat take 1 sampai 3 stick. Jadi if takennya itu apa lebih dari sama dengan satu dan takennya kurang dari sama dengan 3. Jadi kalau misalnya ini true akan tetap jalan. Tapi kalau misalnya ini false langsung di break dan bisa dibilang ini mengeliminasi programnya. Nah, lalu di sini karena di permainan kami melakukan player melawan bot, yaitu botnya sendiri adalah komputer. Nah, lalu di sini ada eh, fungsi program untuk menjalankan komputer tersebut. Fungsi ini digunakan untuk menentukan jumlah stick yang akan diambil oleh komputer berdasarkan jumlah stick yang tersisa. Dan juga di sini ada strategi tertentu supaya komputer memiliki peluang untuk menang. Nah, di sini kegunaan dari fungsi ini yaitu menerapkan strategi khusus saat stick tersisa kurang dari atau sama dengan 8. Lalu menghindari posisi kalah seperti saat tersisa 5 stick. Ya, jika mencari jumlah pengambilan optimal agar lawan berada di posisi tidak menguntungkan, lalu kemudian mengambil stick secara acak bila tidak ada posisi optimal, lalu yang terakhir mengembalikan jumlah stick yang diambil oleh komputer. Jadi penjelasannya sebagai contoh, apabila kita dihadapkan dengan
8 stick. Lalu supaya kita menang, kita perlu mengambil 3 stick sehingga sisa stick yang tersisa adalah 5. Nah, apabila sisa stick yang tersisa 5, maka musuh akan maksimal mengambil 3 stick. Lalu apabila stick yang sisa yaitu 3, maka kita akan mengambil 2 stick. Kita akan mengambil 1 stick, kemudian stick yang terakhir akan diambil oleh musuh. Gitu juga berjalan dengan case-case lain yaitu 7, 6, 4, 3, dan 2. Supaya berfungsi untuk musuh mengambil stick yang terakhir. Nah, kenapa ada key point seperti 5 stick, 9, dan 13, dan lain-lain? Nah, di sini di kode is winning position dijelaskan bahwa apabila stick yang tersisa adalah 5 atau kemudian kelipatan dari 4 lalu ditambahi dengan 5, maka eh, stick tersebut merupakan losing position bagi orang yang memegangnya. Jadi sebagai contoh, apabila kita dihadapkan dengan stick 5, maka kita maksimal akan mengambil 3 stick yang kemudian berakibat bahwa pada musuh mengambil 1 stick, kemudian kita mendapatkan kekalahan. Nah, maka dari itu, di sini ada variabel future sticks. Apabila stick yang akan diambil oleh komputer ini merupakan angka yang losing position seperti 5, 9, dan selanjutnya, maka komputer akan mengambil angka lainnya supaya tidak mendapatkan angka tersebut. Okay, next. Selanjutnya adalah function public static void print status. Nah, fungsi dari function ini adalah untuk menampilkan jumlah stick yang tersisa di dalam permainan pada saat itu. Fungsi ini nantinya akan dipanggil setiap kali setelah pemain atau komputer mengambil stick, sehingga pemain dapat mengetahui berapa banyak stick yang tersisa sebelum mereka melakukan langkah berikutnya. Nah, jadi fungsi ini nantinya menerima parameter stick left yang merupakan jumlah stick yang tersisa pada saat itu. Lalu akan di-print untuk mencetak pesan ke layar yang menunjukkan berapa banyak stick yang tersisa. Lalu kegunaannya adalah memberikan visualisasi, yaitu membantu pemain melacak status permainan. Lalu yang kedua adalah membantu pengambilan keputusan. Dengan mengetahui jumlah stick yang tersisa, pemain nantinya dapat membuat keputusan untuk mengetahui berapa banyak stick yang akan mereka ambil. Lalu selanjutnya ada function public static void announce winner dengan menggunakan boolean untuk player term-nya. Jadi fungsi program ini untuk menentukan dan menampilkan siapa yang akan kalah setelah stick terakhir diambil. Lalu apa kegunaannya? Kegunaannya adalah mengevaluasi siapa yang mengambil stick terakhir berdasarkan giliran terakhir. Lalu yang kedua adalah jika player term-nya itu true, maka pemain baru saja mengambil stick terakhir dan kalah. Jika player term-nya adalah false, nantinya komputer yang mengambil stick terakhir dan kalah. Yang keempat, menampilkan pesan hasil akhir permainan ke layar. Untuk code-nya bisa dilihat di link GitHub tersebut. Selanjutnya, Nah, jadi kesimpulan dari program yang kami jalankan tadi, yaitu mungkin sebelumnya di awal belum dijelaskan bahwa di program ini terdapat ketentuan untuk supaya komputer bisa lebih sering menang. Jadi pada ketentuan lainnya yaitu stick dengan jumlah acak di antara 10 sampai 30. Kemudian di sini supaya game terlihat lebih fair, maka kami lakukan coin flip untuk melakukan giliran yang mana yang terlebih dahulu untuk jalan. Kemudian player dan bot bergantian untuk mengambil stick sesuai aturan yaitu 1 sampai 3 stick. Kemudian setelah setiap pengambilan dicek apakah stick yang tersisa hanya 1 atau stick terakhir. Nah, yang mengambil stick terakhir maka giliran tersebut yang kalah. Nah, kemudian untuk kelemahan dari program ini yaitu karena adanya sistem coin flip di awal, maka kemungkinan player bisa menang apabila mengetahui pola atau angka yang perlu dihindari. Nah, jika salah satu dari komputer atau player mendapatkan pola ini, yaitu
5, 9, 13, dan seterusnya. Seperti yang dijelaskan pada Get Computer Move sebelumnya, pasti akan mendapatkan kekalahan. Nah, yang terakhir ada winning condition, yaitu player yang mengambil stick terakhir adalah pihak yang kalah, menang. Pihak yang kalah jika player sendiri yang mengambil stick terakhir. Kondisi ini ditentukan oleh nilai variabel player turn saat fungsi announce winner dipanggil. Nah, kemudian kan saya tampilkan kode yang telah kami buat. Baik, di sini ada kode yang telah kami jelaskan sebelumnya. Lalu, saya akan mencoba untuk running test dari kode ini. Nah, jadi di sini stick yang dapatkan random dari 10 sampai 30 adalah 13 stick. Kemudian, kita sebagai player akan mencoba untuk memilih gambling apakah head atau tails dari coin flip tersebut. Ini saya akan mencoba untuk mengambil heads. Nah, ternyata hasil dari coin flip tersebut adalah heads. Jadi, saya berjalan terlebih dahulu. Nah, stick yang tersisa ada 13. Lalu, di sini saya akan mencoba untuk mengambil jumlah stick yang diperlukan. Semisal, apabila saya memasukkan stick di luar dari angka yang ditentukan di awal, maka akan melakukan output invalid input, lalu player perlu memasukkan angka ulang. Ini saya akan mencoba memasukkan angka 2, lalu komputer mengambil 3 stick, sehingga angka yang tersisa ada 8. Nah, di sini saya akan mencoba mengambil 1 stick, lalu tersisa 7 stick, kemudian komputer mengambil 2, sehingga tersisa 5 stick. Lalu saya akan mencoba mengambil 2 stick, kemudian komputer mengambil 3 stick. Karena tersisa 1 stick terakhir, maka otomatis player memiliki mengalami kekalahan. Baik, kurang lebih seperti itu dari pengerjaan kode yang telah kami lakukan.